Sangat luar biasa acara kita pagi hari ini, dari pagi sampai menjelang sore. Semuanya ini kita lakukan, baik kami selaku pelaksana maupun juga narasumber serta peserta webinar ini, karena rasa cinta kasihnya, hubul watonnya terhadap bangsa ini begitu luar biasa. Di antara kita banyak bukan siapa-siapa. Di antara kita bukan orang penting pada negeri ini. Tapi di antara kita yang hadir di tempat ini adalah berusaha menjadi orang yang lebih penting daripada orang penting. Karena apa? Berpikir dan berbuat sesuatu yang penting untuk masa depan bangsa dan negara kita. Saya punya kenalan teman lintas agama, namanya Mama Sharon dari Hawaii. Di dalam obrolan kami, salah satunya yang sangat menarik, bahwa Hawaii dengan Amerika itu jaraknya cukup jauh. Tetapi tidak ada sedikit pun di Hawaii ini gejolak, pengen merdeka ataupun apa. Gus tanya apa kuncinya? Sebab pemerintah Amerika memakmurkan Hawaii. Nah, ini bisa Gus ambil sebagai, ya meskipun tidak apple to apple secara keseluruhan, tetapi bisa Gus ambil hikmah. Kalau kita yang bernama NKRI, yang bernama Indonesia, bahwasanya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, apabila harapan daripada founding father pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terwujud. Jangan salahkan apabila ada kelompok-kelompok semacam GAM, ada kelompok-kelompok semacam apa, yang di Papua sebagian kecil itu, semuanya apa? Sebab kurang arifnya para pemimpin bangsa ini. Oke lah, bisa. Kita punya presiden seperti Pak Jokowi, melakukan langkah-langkah yang sangat strategis untuk bangsa ini. Tetapi karena era ini bukan era sentralitas seperti zaman Orde Baru, di sini penting peranan pemerintah daerah untuk memakmurkan wilayahnya. Untuk mengantisipasi semuanya itu, 75 tahun kita telah merdeka. Tetapi pembangunan, infrastruktur, kemajuan, perkembangan ekonomi, ini benar-benar tidak merata. Benar-benar nyata seakan-akan orang Jawa ini menjajah pulau-pulau lain. Karena kemakmuran, fasilitas dan lain sebagainya hanya ada di Jawa. Alhamdulillah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan, hei para penyinyir-penyinyir Jokowi. Allah Ta'ala kirim Presiden Jokowi. Jokowi adalah kita. Jokowi wong deso, Jokowi wong kampung, hanya orang biasa, bukan jenderal, bukan ningrat, tetapi dipilih oleh Allah melalui perjalanannya, mulai jadi pedagang mebel sampai jadi apa? Eksportir mebel, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, dan bisa menjadi presiden Indonesia. Dan di saat kepemimpinan Presiden Jokowi inilah, apa yang diharapkan oleh founding father kita, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini benar-benar nyata dilakukan oleh Presiden Jokowi. Luar biasa. Pembangunan infrastruktur mulai zaman Pak Jokowi bukan hanya Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Tol yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat tingkat kesulitannya di Papua ini, yang masih berupa rimba, hutan, dan gunung-gunung. Tetapi
dengan goodwill, dengan kemauan Sumatera, termasuk yang ada di Sulawesi dan di tempat-tempat lain. Ini luar biasa. Dan salah satunya untuk mewujudkan pemerataan daripada seluruh pulau-pulau di Indonesia ini, kunci atau pintu masuk salah satu utamanya adalah memindahkan ibu kota negara baru ini. Dan ini Gus anggap cocok ada di Kalimantan. Sehingga saudara saya, apabila ada keperluan administrasi ke pusat, ya, seperti sang moderator ini, yang dari Serui, ya, Bangku, Bang Frans, ya, tidak jauh-jauh, 6 jam lebih, bahkan lebih mungkin kan, belum nunggunya ya, pesawat Indonesia banyak transitnya dan banyak nunggunya, bisa seharian. Tetapi kalau posisinya di tengah, satu, ya, orang-orang yang timur tidak terlalu jauh, Jawa tidak terlalu jauh, yang di wilayah barat tidak terlalu jauh, karena Indonesia ini sangat luas. Dan di samping itu juga ada pemerataan. Mungkin akan lahir presiden baru lagi seperti Presiden Jokowi. 50 tahun ke depan dipindahkan ibu kota kita di Sulawesi. 50 tahun kemudian ibu kota kita dipindahkan di Papua. Sehingga fasilitas seperti Jakarta itu akan kita lihat di seantero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Gus, ya, Pak Moderator, Bang Medi, waktu ada gempa di Serui, bersama teman-teman lintas agama datang main ke sana, ya, di Nabire ke Serui. Ya memang jauh jaraknya. Baina sama was sumur, ya. Antara langit bukan dengan bumi lagi, Pak Medi, tetapi dengan sumur. Antara Jawa dengan Papua ini. Gus berangkat kasih bantuan waktu itu awal reformasi, ya. Mudah-mudahan sekarang zaman Pak Jokowi sudah banyak jembatan. Berangkat ini pagi-pagi kan gitu, ya, pulangnya ini siang. Karena air itu pasang di sungai, naiknya itu mobil gede, truk sama mobil yang banyak gede. Lah kalau sungai ini pasang, nunggu sampai mau jam 5, lebih dari 4-5 jam. Nunggu sungai surut, baru mobil ini bisa balik. Subhanallah. Gus bercanda dengan pendeta yang ada di Papua. Gus, orang Jawa itu nakal katanya. Di Papua ini banyak sungai, nggak ada jembatannya. Di Jakarta ini banyak jembatan, nggak ada sungainya. Gus mikir apa, Pak? Lah iya, coba Gus lihat tol Cawang dan lain sebagainya. Itu kan jembatan, Gus katanya. Gus bilang betul juga, bawahnya bukan sungai itu, Gus kan gitu. Tetapi di Papua ini benar-benar sungai, tetapi nggak ada jembatannya. Gus mikir juga, ya. Makanya kalau pemerataan dan keadilan tidak ada, ya, jangan bicara tentang cinta, jangan bicara tentang kasih apabila keadilan ini tidak ada. Tetapi kalau keadilan ada, ya, maka cinta kasih anak bangsa terhadap negerinya ini, maka timbullah hubbul watan minal iman. Cinta dari bangsa bagian daripada iman. Kuncinya apa? Keadilan. Dengan memindahkan ibu kota baru di Kalimantan ini, salah satu merupakan perwujudan yang luar biasa, visioner daripada Presiden Jokowi. Bukan hanya membangun bangunan seperti dikatakan oleh narasumber tadi, baik mengubah pola kerja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gus selaku aktivis kebangsaan, pandangan Gus di sini adalah di sini mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya kiai kampung. Kami bukan siapa-siapa Presiden Jokowi. Kami hanya anak bangsa yang cinta pada bangsa dan negeri ini. Kami bersama tokoh-tokoh lintas agama yang ada dan para narasumber, serta peserta semuanya yang cinta akan NKRI dan Pancasila ini, mendukung sepenuh hati, jiwa raga kami kepada Bapak Presiden Jokowi. Dan kami mendoakan mudah-mudahan pelaksanaan daripada pembangunan IKN baru di Kaltim ini tidak ada hambatan. Para DPR yang membuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, menyetujui
daripada visi yang luar biasa yang ada pada Presiden kita Pak Jokowi. Tidak ada kata lain kecuali doa dan dukungan kami. Semoga Bapakku Presiden Jokowi diberi kesehatan oleh Allah, terus dapat melaksanakan pembangunan IKN baru di Kaltim ini dengan lancar dan dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami. Tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Kalau ada kelebihannya, semata-mata acara ini dari campur tangan Allah. Karena kami semua yang ada di sini bukan siapa-siapa. Dan tidak punya kepentingan apa-apa. Kecuali kami sebagai anak bangsa yang cinta kepada bangsa dan negeri ini. Bersama Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.